Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik channel ini. Oke, kita kembali lagi di konten workshop tour ya. Di workshop tour kali ini saya lagi ada di mana? Tempatnya juga mantap sekali. Jadi ikutin aja videonya sampai habis. Jangan skip. Oke, saya sudah bersama Om Denis. Apa kabar Om? Alhamdulillah. Sehat Om ya? Sehat, Om alhamdulillah. Denis, akhirnya saya bisa ngonten dengan beliau di tengah kesibukan beliau sebagai kapten. Mantap. Iya. Mantap Om. Ya, Asik ya? apa ini? Kita kayaknya Kenapa mendadak begini? namanya mendadak tur begini. Mendadak tur. Ngopi dulu kita boleh ya? Siap, Sambil salam kojang ngopi. dulu. Salam kopi jangkar. Salam kopi jangkar. Wah, mantap memang Om. Iya. Beda memang kalau kopinya seorang pelaut ini. Ya gitu. Saya boleh sambil nyemil Om ya? Nah, langsung sambil-sambil Om. Sambil-sambil. Iya, ini alhamdulillah Om bisa mampir ya. Alhamdulillah. Walaupun enggak senang sebetulnya nih. Lagi beres-beres nih, digerebek begini. Alhamdulillah kita Langsung satset susun. Aduh. berapa kali kesempatan saya kembali Nggak papan. jelas memang admin hobi kayu kita satu ini yang kaltim ini gerebek terus. Sama beliau itu kalau mau ketemu itu sering bentrok ini apa? Bukan bentrok, sering ilmu selisih. Nah Ilmu itu selisih. Saya bisa, beliau tidak bisa. Beliau ada, saya yang belum bisa kembali ke papan. alhamdulillah Nah, ini ini- sementara istirahat panjang Om, jadi ya ini aja dikulik-kulik lah Ya. Insya Allah standby terus sudah di sini. Jadi Jadi sementara jangkar di labu dulu nih. iya istirahat dulu, keluarga itu penting Om. Siap, Jadi siap, alhamdulillah ada hobi kayu, istilahnya apa ya, ya gimana, Bahasanya tuh buat hobi yang menghasilkan. Nah Benar. insya Allah. Karena hobi menghasilkan itu yang mengasihkan sebenarnya. Siap, Banyak ya sedikit itu apa ya, ada puas aja gitu kan. Betul. Walaupun bahasanya kita nih mohon maaf bikin talenan aja buat tetangga pesanan tuh udah Benar. bisa Itu. jadi talenan tuh keren. Siap. Om, berapa tahun di laut Om? Waduh, lupa ya pasnya. Tapi kalau 10 tahun lebih ya, dari 2006 ya. 2006? 2007 itu udah mulai dari bawah ya, bukan Iya, dari iya, atas, iya. dari bawah. Dari masak sampai juru mudi, Iya, iya, sampai jadi- akhirnya ya dipercaya kantor untuk pegang kapal. Jadi ABK lah ya. Dari ABK dari bawah dulu. Siap. Ayo Om, nyantai Om, sambil-sambil kita. Kita sambil ngopi ya. Jadi kalau Ya. misalnya yang nonton nggak ada kopi, bikin aja dulu Bikin kopi. dulu, Bikinlah dulu di kopi. post ya. kan bisa. Iya, daripada nanti ngiler kita sambil ngomel begini. bener. Belum ngiler lihat yang di depan, yang di Wah. belakang. Oke Om. Gimana Om? Jadi itu merintis dari ABK ya? Ya benar Om, dari ABK kita tetap dari bawah. Walaupun basicnya sekolah pelayaran, Pelayaran. cuma qadarullah ya, memang pada saat itu saya lulus belum bisa ujian ya. Jadi Iya. akhirnya ngambilnya dari bawah yang ikut umum. Cuma kan basic pelajaran kita sudah ada, jadi lebih cepat berkembang lah. Iya, benar. Jadi alhamdulillah ya sampai saat ini Berapa tahun sempat jadi ABK Om? sekitar 4 tahunan lah. 4 tahunan kali jalan, ya. 4 tahun. Itu berangkat lah dari Mualim 1, Mualim 2, Iya. Mualim 2 dulu, Mualim 1, nanti sampai jadi kemarin terakhir ya dipercaya pegang kapal kan. Kapten. Jadi ya itu makanya sebetulnya nggak kapten-kapten juga, orang kapal cuma kecil aja Tapi kan tetap segini kan namanya cepatnya. juru mudi kan tetaplah Aduh. pemegang kendali semua perjalanan itu kan. Alhamdulillah. Siap. Om, mabuk laut pernah nggak? Pasti Om. Awal cerita gimana? Om? Awal-awal itu. Ya ini Mabuk bukan laut. cerita ke kayu jadinya ya. kita ngobrol sebenarnya apa? Ya, lepas workshop aja, ini bener-bener. nyantai aja. Sebelum ke kayu kan kita Waktu pertama naik saya itu Palembang ya, jadi Iya. naik pesawat ke Palembang. Oh jadi terus Kapalnya di Kapal Palembang, di masuk Palembang Palembang, diinfokan, akhirnya beli tiket pesawat ke sana. iya. Jadi sana blak ya sudah diterima, Iya. jadi ABK. Begitu kapal sudah selesai muat berlayar. Iya. Waktu itu tujuannya Itu kemana tujuan tuh? Jakarta. Palembang, Jakarta. Palembang, tuh. Jakarta, Sungai Iya, Musi. iya. Nah di sungai ini kan, sungai kan, belum Sungai ada masih ombak, aman. nyantai ya kan namanya.
Ombak-ombaknya masih ternyata slow. keluar setelah keluar muara udah mulai tuh goyang-goyang. Iya, Sebetulnya nggak ombak Om, cuma namanya laut ya. Iya. Laut luas tuh kan pasti ada Angin, alun-alun ada gitu kan. kena angin segala macam gitu kan. Goyang-goyang. Mabuk saya Om, angop-angop diketawain. Ya namanya baru ya, nggak Iya. pernah ngerasain yang gitu-gitu, Iya. jadi akhirnya Itu sempat jadi di perjalanan tuh udah angop Om, Angop, pokoknya ancur-ancuran lah bahasanya ya. uak-uak terus dipanggil uak-uak ya. pokoknya kalau dipanggil Om Dennis, halo. Ampun udah uak-uak pokoknya. Padahal nggak ada ombak ya, cuma goyang-goyang gitu. goyang-goyang. Cuma namanya kita nggak biasa. Iya, Ya benar. itulah, memang sesuatu yang kita bisa itu maunya dibiasakan dulu. Iya, dibiasakan, Akhirnya insya Allah benar-benar. sih bisa kayak gitu. Karena ada pepatah kan ala bisa karena terbiasa nih, Ya, udah terbiasa benar. nih menikmati juga kan. Oke, jadi 4 tahun jadi ABK ya. Ya sekitar 3 tahun 4 Jadi tahunan. perjalanan pertama itu malah dari Palembang ya. Benar. Oke. Itu bawa apa dulu Om? Saya pertama itu takbut ya, takbut. Bawa tarik tonggang batu bara waktu Iya, itu. iya. Batu bara bawa ke Jakarta. Tuh. Siap. Mantap sekali. Saya kalau di kampung dulu kecil tuh sering mancing sih Om, di laut kan. Kapal juga, cuma kan kapal kayu tuh. Pertama kali juga ke laut pakai kapal kayu tuh, wah udah nggak tahu nggak urus mancing. Dulu hobi mancing waktu di Kota Baru dulu kan daerah perairan Ya tuh. benar, sampai daerah sekarang laut. masih bagus. Sampai sih. sekarang di sana juga spot mancing masih mantap. benar. Kayak Om Oblo tuh perlu nanti tuh. Mancing mania, mantap. Ya, Diamond Setiawan tuh Facebooknya suka bikin rusuh juga itu. Om Wawan, Evan Budi itu kayaknya mancing mania juga itu. Nah, Sisit bener, mania kurang juga tahu. itu. Om Muhajir, Sepertinya. sisit mania juga itu. Sekali-sekali ke perairan Kota Baru lah ya. Permisi ya, suhu-suhu ini disebutkan ini nama-namanya nih, nggak sopan ini. Nama-namanya disebutkan ini. Nah, kita langsung tembak ke hobi. Ya, Awalnya itu apa dulu? Awalnya kok bisa mau jadi bukan mau mencoba main ke kayu tuh awalnya kenapa dulu? Awalnya dari mana gitu? Inspirasinya dari mana? Kalau boleh tahu. basicnya sih nggak kayu-kayu banget sih Om. Iya, iya. Yang pertama dilihat sebetulnya itu video-video DIY ya, DIY ya. Iya, iya, di Bikin- YouTube bikin ya. sendiri YouTube. Kok ya namanya YouTube ya. Iya, iya. Kok enak banget Enak bikin banget. gitu. Iya, 1 menit jadi lemari, 2 menit ya jadi itu kitchen set. makanya ya itulah awal-awal keracunan. Karena Iya. selama ini kan hobi yang saya jalani itu hobinya kebanyakan ngabisin duit Om. Dari Motor, hobi ya. mancing itu Mancing. ya kan, Motor, hobi ya. motor CB ya Iya, klasik iya. ya ini. Oh, oke. Jadi ya itu akhirnya ketemulah hobi kayu ya Hobi pada kayu. saat itu. Dari video-video lewat dia itu mulai Iya. Jadi mulailah ngulik ya. ngulik. Tepatnya sih kemarin diingatkan sama Facebook itu 3 tahun lalu ya Om, 3 tahun lalu. mulai ngumpulin ini senjata-senjata ini. 3 tahun lalu ini kan 2022. Berarti sekitar 2019 Om. 2019 ya. Jadi 2019 itu sudah mulai berani kan, jadi Iya, iya. akhirnya beli alat. Jadi saya beli alat. Iya. Ya pertama pasti gerinda Om. Pertama kali beli gerinda berarti. Benar, bor gerinda itu udah yang pertama sudah. Iya, benar. Gitu, dan Mesin potong pakai apa dulu Om? Awal-awal. awal-awal ya pakai gerinda itu Om. Gerinda itu Berbahaya dipasang. banget. Benar. Ya. Oke, buat Ya, teman-teman sih nih. ya. Karena udah banyak kejadian Om. Benar. Gerinda yang bikin tangan cedera, ya bikin kita cedera lah ya. Walaupun sekarang mungkin ada safety-nya segala macam, tapi Benar. kalau gerinda sih jangan lah ya buat jadi table saw Om ya. Benar. Karena ngeri ya, Om. Saya pernah pengalaman dulu teman tetangga itu kickback balik di sini robek Om. Wah, udah. Makanya Benar. buat teman-teman sih kita bukan menggurui sih, cuman Ya. jangan dijadikan gerinda buat potong kayu, potong plywood, walaupun ada dijual matanya atau Benar. dudukannya safety-nya lagi kan, tapi jangan lah ya, Sangat berbahaya ya. berbahaya Jadi sekali. saya kemarin awal-awal itu kan minim informasi ya, minim Iya. informasi sama literasi kan. Jadi dia kreatif sendiri lah Iya, dia akal-akalin ya. di channel-channel YouTube samaan itu kan ada tuh yang kayak Iya, gitu, iya, kayak gitu ada, kan ada. bikin dia. Jadi saya coba sudah beli alatnya. Ya,
Karena waktu itu memang circle itu termasuk barang mahal dan masih susah ya. Iya, benar. Benar ya kan? Belum ada yang murah-murah banget keluar Iya. ya. Setara modern aja itu masih Belum, tinggi. belum. Pada saat itu Jadi, juga kayak Ryu juga belum ada ya, dia mengeluarkan, masih tinggi. brand-brand yang lain kayak Molar kan 3 belum tahun ada. lalu itu saya informasi belum banyak ya. Jadi ya gitu, rencana mau bikin. Ternyata ya alhamdulillah sudah beli semua, sudah lengkap ya. Iya, iya. Hitung-hitung dengan resiko, sempat nyoba ya, ngerasakan sensasinya. Iya. Luar biasa. Ngeri memang. Saya itu terus terang ya, bukan di kapal itu sering pegang gerinda Om, tapi untuk besi. Iya, iya. Jadi saya sangat familiar sekali sama gerinda itu sudah. Tapi begitu pasang mata kayu, Feel-nya tuh beda pasti Om. horor Beda, Om. Ngeri. Asli horor Iya. Om. Saya pernah, Jangan coba. saya pernah punya tukang yang Horor memang Om. yang bahaya. nggak mau pakai Ngeri circular banget. saw tuh. Dulu ada punya tukang saya. Jadi pakai itu Om. Wah itu sama saya berdebat segala macam. Saya udah biasa pakai ini bos. Jangan Om, jangan ini sirkular sudah kita belikan, pakai sirkular aja. Pernah dia kickback, tapi alhamdulillah sih nggak Ya, kenapa-kenapa. nggak vital ya. Iya, dia masih kuat megang ininya nih, pegangan di gerindanya. Karena RPM gerinda kan tinggi sekali Om. Wah berbahaya sekali lagi buat teman-teman 10.000 sih. sampai 15.000 ya, ada Iya. 15.000 itu. Kalau bisa jangan mempergunakan gerinda untuk motong kayu lah ya. Kalau motong besi masih aman, memang Iya, kegunaannya memang kan di situ. dia grinding Om ya. Dia Iya. tuh grinding, dia ngikis pelan-pelan. Ngikis pelan-pelan. Sedangkan kayu itu kita butuh torsi yang besar ya. Benar. Jadi begitu mata kayu itu menyentuh beban kayunya, itu RPM akan turun akan drastis ya. turun. Terus Karena kayu juga putarannya kan sangat ada tinggi. ada urat-urat serat-seratnya benar. itu kan, belum kayak Ya itu bahaya banget ya. berbahaya sih. Sekali lagi buat teman-teman jangan Ya, menggunakan jangan. gerinda untuk circular saw. Soalnya circular saw di pasaran tuh udah banyak ya. Iya. Jadi harga gerinda dengan circular saw di pasaran itu udah beda-beda Ya, tipis banget. benar. Jadi beda tipisnya itu nggak sebanding dengan resiko yang kalian Benar. lalui nanti ya. Asik. Saya beda 100.000 udah dapat Ya. tools yang sesuai peruntukannya Ya. lah ya. Jadi jangan mending mending gerinda Ya, diginikan. Janganlah ya, berbahaya tapi asli. itu anjuran aja. Kita juga Anjuran nggak kita. bisa maksa, tetap operatornya kembali ke diri Ke masing-masing. diri masing-masing. Cuman sekali lagi sih kalau saya menyarankan pribadi jangan pergunaan gerinda untuk memotong kayu. Saya masih simpan Om matanya. Masih ada? Masih ada. Sama di workshop juga ada ya, bro. Ada tuh punya tukang saya, walaupun orangnya udah berhenti. Itu pasang di circle aja gini bisa Om, malah lebih ringan ya. Lebih ringan, benar. Mata 4 in pasang di circle gini kan untuk kayak- untuk playword bisa. Om Maman kan ketua sama Om Irfan kalau Ya. nggak salah ya. Om Irfan itu dia pakai Mata 4 in yang aja kecil, masukin di ya. circle. Itu malah lebih aman. Terus kayak circular kan ada Cover blade-nya. cover blade-nya segala macam. Sementara kalau gerinda kan walaupun ada cover blade ya, kalau dia kickback, wah Itu dia. berbahaya juga. Jadi awalnya ngeliat di YouTube ya. Ya, gitu Om. Lihat di Iya. YouTube 2 tahun lalu terus ada rencana mau bangun rumah ya waktu Iya, 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 iya. ada rencana bangun rumah, jadi ya itu cari-cari searching info tukang kan ternyata Biaya udah mahal banget ya Mahal, tukang ya. ya untuk proyek rumah. Jadi Hmm. pengennya ya yang berat-berat itu ya biar tukang, nanti yang yang ringan-ringan biar bisa ringan-ringan dikerjakan sendiri lah ya. kita bisa kerjakan sendiri. Tentu cari ilmunya dulu. Siap. Alhamdulillah setahun ke depan itu setelah akhirnya masuklah saya tergabung di Hobi Di Kayu Hobi Kayu Kaltim. Alhamdulillah. Mungkin sedikit cerita juga teman-teman yang nonton channel ini. Saya pertama kali kenal sama beliau itu di grup juga ya, grup Facebook ya. Ya benar. HK atau ya ABS ya waktu itu ya. ABS kalau nggak salah, ABS ya. channelnya Om Yoyo. Channel Om Yoyo. Jadi benar. beliau tuh seingat saya dulu sering posting kan, bikin saya lihat lokasi Balikpapan nih. Mm-mm. Nah, karena memang kebiasaannya dulu kalau lihat di grup ini orang Kaltim aja, Mm-mm. langsung dikejar tuh, dipepetin tuh, cari tahu dulu, cari tahu dulu. Oh Balikpapan lah, terus ini kapten kapal nih gitu kan. Wah, terus sering komen-komen juga kan beliau segala macam kan, sering posting. Saya DM lah, Om gabung dong di grup Hobi Kayu Kaltim. Itu malah yang masukkan di grup kayaknya bukan saya Om ya. Bukan, sampai Bukan, cuekin kan? nomor WA saya Om. Aduh. Yang masukkan di grup malah bukan saya. Saya sempat nanya nomor WA Om, nggak ada jawaban. Oh tetap Om yang masukin, cuma setelah itu yang keduanya Om. Jadi member HK Balikpapan ya, Mbak V kan. Oh iya Mbak Fi. Mbak V dia tangkap saya di suatu postingan, bilang langsung dia anu lagi. Ternyata begitu saya hubungi
beliau ini ternyata nomor saya itu sudah di-save, cuma nggak dimasuk-masukin. Lupa saya, lupa Om, asli lupa ya Om. Mohon maaf Om. Aduh. Udah dapat nomor beliau memang. Selang beberapa bulan ya. Iya, selang beberapa bulan. Itu saya ingat pas buka DM. Ada nomornya. Sudah ada nomornya ya. Sudah masuk di grup juga. Oh, Kapten Dennis. Oh, sudah save. Saya yang lupa masukkan di grup. Sering itu Om saya ngalamin itu, kadang saya ditegur tuh sama tetua. Itu sudah dimasukkan belum? Oh iya, astagfirullah lupa. Ya, namanya juga manusia kan. Kadang saya juga lupa, ada sibuk kerjaan lain, kadang lupa Om. Sering. Nggak cuma sekali dua, itu sering. Ya itu, jadi ya gitu. Namanya baru-baru ya. Panas-panasnya istilahnya itu. Jadi sering banget lah upload di YouTube ya, walaupun ya cuma bikin apa sih kotak-kotak kecil tuh diupload lah sudah di Facebook. Ya nggak apa-apa lah Om, kita kan namanya baru-baru ya gitulah. Teman-teman juga mungkin ada yang dulu gitu juga. Jadi, sama, saya juga dulu gitu. Ya itulah perjalanannya akhirnya sampai sekarang ini. Ya. Mengenal suhu-suhu hobi kayu Kaltim ini luar biasa. Dengan ya. Racun-racunnya ya. Luar biasa, luar biasa racun-racun hobi kayu. Saya sampai investasi ini. Ya. Udah jadi gini nih, padahal belum ngapa-ngapain udah gini alatnya. Nggak apa-apa, malah kalau buat saya pribadi ya begini-begini kan investasi kita. Ya benar. Ya. Memang saya gitu Om. Walaupun nih misalnya nggak jadi usaha teman-teman, tapi setidaknya pekerjaan buat di rumah itu bisa dikerjakan sendiri. Siap. Oke, kita break bentar ya. Break ya, ada iklan yang mau lewat. Nanti kita kembali lagi. Jangan skip pokoknya. Ada iklan beberapa menit tadi. Ngecek grup WA Hobi Kayu dulu. Itu grup yang paling ramai. Grup tersibuk. Tangtung. Saya punya grup wirausaha banyak Om di HP itu kan. Tapi yang full 24 jam nggak pernah sepi itu grup Hobi Kayu itu. Asli. Ada aja ini grup racun ya. Ini grup racun ini. Hobi Kayu Kaltim ini grup racun. Parah memang Om. Asli. Jadi hampir lengkap ya di sini. Pelawak ada ya. Ada. Teknisi ada. Tuan guru ada. Ada yang tuan gurunya ada. Pokoknya lengkap di sini. Ya, stand up komedi ada. Pokoknya ini luar biasa ini. Artis-artisnya itu banyak di situ juga. Hobi Kayu Kaltim ini. Cuma ya itu ngumpulinnya jadi satu itu perkara sulit banget. Makanya nih adminnya ini sampai turun gunung ya. Turun gunung, jalan-jalan ke workshop. Luar biasa pokoknya nih. Jos lah Hobi Kayu Kaltim nih. Kalau dulu awal-awal Hobi Kayu Kaltim itu sering ngumpul Om. Nanti workshop siapa? Benar. Workshop siapa? Ya, apalagi ada member baru tuh. Itu kalau enggak saya Om Hajir nanti tetap ngumpul di workshop teman yang baru. Dulu. Ya. Dulu belum terlalu sibuk kayak sekarang nih, karena masih memang hobi, bener-bener hobi. Jadi saya dulu masuk Hobi Kayu Kaltim itu yang pertama kali datang ke workshop itu Om Hajir. Om Hajir datang, baru besoknya tuh Om Adi datang. Besok ada beberapa lagi itu, Om Arif, termasuk Om Arif juga lah, tetua-tetua. Masih sering dulu ngumpul Om. Makin kesini, alhamdulillah nih. Alhamdulillah, bener. Dari awalnya yang hobi, sering sharing di grup, jadi usaha. Bener, alhamdulillah. Dan beberapa juga resign kerjaan, jadi tukang kayu. Bener. Jadi ya kalau saya memandang grup Hobi Kayu sekarang kenapa jarang kopdar, ya alhamdulillah memang grup ini benar-benar bermanfaat sih buat dijadikan usaha masing-masing semua member gitu kan. Bener. Bikin apapun, kerajinan segala macam. Nah, itu sih Om. Oke, kita balik ngobrolin ke kayu nih Om. Ya. Orderan pertama kali dari siapa Om? Bikin yang pertama kali itu dari siapa dulu? Ya jelas lah, Permaisuri ya kan. Siap. Pasti berarti lah buat itu. Orderan di rumah dulu ya? Iya, pasti itu sudah penguasa dapur ya. Buat biar ini bisa lolos. Bener banget. Trik itu ya, trik itu. Sama. Trik tuh ya. Tapi kalau kayak saya sekarang di rumah itu orderannya, ini order misalnya tahun 2019 ya Om. Jadinya 2022 tuh. Karena udah ngerasa, wah nanti dulu buat orang dulu dah diselesaikan gitu. Sampai saya sering posting kan di grup nih, ini udah 2 tahun belum dikerjain nih. Padahal bikin cuma bikin rak sepatu aja enggak, atau bikin punya orang aja dibikin.
Benar. Tempat Om Dedis ini juga banyak sekali racunnya nih. Aduh, ini ada AIG, ada di belakang juga. Beliau ini juga salah satu tukang racun juga sebenarnya di grup. Udah tobat Om, udah resign ya. Jadi udah untuk ngeracun udah udahlah. Sabar dulu pemirsa. Jadi ini bener-bener labu jangkar, apa dinaikkan jangkar ke darat atau bagaimana nih istilahnya nih? Ya sudah, pokoknya sekarang insya Allah sih fokus ke sini ya. Bismillah sinilah ya. Jadi cuma kan sertifikat sama ijazah pelaut itu kan ada masa aktifnya Om. Iya. Untuk sampai sekarang tuh masih panjang punya saya. Jadi untuk mungkin kalau bosen, melaut tuh hobi juga sih sebetulnya. Saya kan suka petualangan. Petualangan, my trip kayak adventure, kayak Dadang Om. Oh iya Om Dadang ya. Om Dadang itu. Saya tuh suka bertualang juga, cuma ya kita nggak boleh egois ya, sudah punya keluarga kan. Bener, jadi kita harus tahan ya. Kalau masih bujangan ya gas lah ya. Masih bujangan gimana? Alhamdulillah sih selama berapa belas tahun berlayar itu udah. Kalau pulau besar ya udah semua ya. Perjalanan terjauh selama melayar Om, kemana Om? Irian Om. Irian? Wih, itu ombaknya gimana melewati beberapa selat? Alhamdulillah selamat Om. Karena kan saya pernah ada teman yang ke daerah Papua sana, Irian sana, kata dia ombaknya tuh aneh di sana, bener nggak Om? Ya memang ada, namanya laut ya gitu. Cuma kan kalau kita pelaut profesional kan pasti sudah tahu bekalnya ya Om, teknik-teknik untuk melewati informasi-informasi dari teman-teman yang lain juga. Kalau lewat sini bagaimana gimana musimnya ini sudah ada semua Om datanya. Jadi ya kita tinggal ikhtiar di situ, usaha di situ, hubungannya tinggal ke atas lagi ya kan. Alhamdulillah ya masih bisa sampai konten di sini berarti ya. Selamat ya kan. Beberapa kali kena teman juga itu cerita kan dia laut juga dulu kan dia ABK ada cerita tuh di perairan Papua itu beda betul sama di perairan di seluruh Indonesia katanya. Yang ini ombak aman nih. Tiba-tiba nggak sampai setengah jam bubung tiba-tiba cuaca berubah segala macam. Emang laut gitu Om. Iya, jadi juga ya. Ya itulah. Tapi Papua paling jauh ya. Iya. Keluar negeri pernah Om? Belum ya. Berarti masih di perairan seputaran Indonesia. Sebatas cita-cita aja. Jadi begitu udah beristri itu malah udah males-malesan sebetulnya cari yang jauh-jauh. Makanya terakhir itu kan saya resign itu ya dari perusahaan Samarinda sini aja yang dekat-dekat. Yang dekat ya. Ya karena Om Dedis kan tiap kali ke Samarinda karena kapalnya kan berlabuh di daerah Samarinda, pasti mampir di workshop tuh. Ya. Mampir di workshop ngobrol racun pokoknya. Tapi saya tuh malah senang Om. Kenapa juga ada konten workshop tour ini, saya sedang ngobrol Om, ngobrol dan pasti dari obrolan itu pasti saya ada dapat sesuatu ilmu buat saya pribadi itu. Kalau saya sih seperti itu kalau tiap ngobrol. Dulu juga sebelum ada saya bikin konten gini, ya karena kan saya sendiri mengawali dulu kan dari hobi juga Om. Bukan yang bahasanya diwariskan atau siapa dulu yang ngajarin. Benar. Jadi, wah ini kayak apa caranya nih kalau saya nggak kenal sama orang tiba-tiba utuk-utuk datang ke workshop orang yang nggak dikenal kan? Ngapain nih orang kesini gitu kan? Tapi kalau namanya udah dikenal, aman aja. Sama dulu saya beli trimmer Om. Di YouTube memang ada cara penggunaan trimmer. Cuman kan saya nggak puas. Saya tuh nggak puas kalau nggak diajarin langsung. Bikin lah itu Kopdarnya membahas trimmer yang ngajarin Om Maman tuh. Sampai saya bikin posternya di grup tuh. Jadi Om Maman ngajarin, orang enak aja kok di trimmer tuh begini. Iya Om, di YouTube memang bisa kita lihat segala macam kan. Ya, tapi namanya belum pernah pegang ya Om. Iya, belum pernah pegang kan. Dan saya perlu mentor, ada guru yang benar-benar di samping saya ngasih tahu. Soalnya power tools itu termasuk alat berbahaya Om. Benar, apalagi yang berputar-putar dengan putaran tinggi, tajam, dengan berat yang tajam tuh termasuk berbahaya semua. Benar. Karena saya tidak mau bahasanya jangan sampai salah jalan nih saya. Jadi lebih baik alhamdulillah adanya grup ini hobi kayu ini, di situ saya banyak belajar Om. Banyak betul. Yang ngebentuk saya bisa seperti ini juga dari teman-teman hobi kayu, mau member yang lama mau yang baru. Manfaat banget lah. Bermanfaat. Grup yang paling manfaat banget. Kalau bahasa kapten ini grup yang paling jos pokoknya. Paling jos.
Siap. Iya. Terus saya tadi apa lupa Om. Kasihkan nyemil, cemilannya disediakan ini lebih banyak padahal, tapi saya bilang ini aja udah cukup. Lagi dibuat juga itu ada Om. Waduh, ada yang lagi dibuat ini bahaya ini, bisa nggak pulang-pulang nih. Om Dennis, oke. Om, pengerjaan itu jadi ini udah mulai terima orderan ya? Ya, ini baru-baru start, alhamdulillah sudah start. Sama ini nyebut-nyebutan nggak apa-apa ya? Boleh, aman Om. Alhamdulillah dapat support ya dari sini orang Tako Balikpapan. Dari Tako APL, oh iya sih. APL Tako Balikpapan tuh aktif ya orangnya. Jadi kita dapat support, dibikinkan banner. Ya simbiosis mutualisme ya, sama-sama menguntungkan. Saya pemain baru, Tako juga butuh banner-bannernya dipasang di mana-mana ya. Akhirnya terpasang lah itu. Alhamdulillah banget. Jadi ini benar, ini workshop nih ada banner ya kan. Karena itu mohon maaf sekali lagi, saya tuh sering datang ke teman-teman gitu kan. Kalau nggak ada banner atau apa pernah ada di workshop tuh kayak ada yang kurang gitu Om. Iya, karena kan kita punya usaha ini kan pengen nge-branding dan pengen menunjukkan ke yang gak usah jauh-jauh lah, tetangga sekitar, teman-teman. Ada spanduk itu menunjukkan identitas bahwa wah iya ini dia memang bisa gitu kan. Ada pembuktian lah istilahnya, ada bukti di awal, di depan dulu nih dilihat orang. Bener. Karena kadang ya itu yang saya pelajari juga di beberapa kayak pelatihan wirausaha itu banner itu salah satunya gitu kan. Benar. Iya, masa cuman banner pecel lele yang ada kita yang di kayu nggak punya banner. Ya, kan? Identitas itu Om. Identitas, benar. Ya, saya kemarin gitu juga Om, berbagi ilmu lah dari anu itu. Kayak brand itu penting juga kan. Ya, apa kan namanya gitu kan yang di tempat-tempat yang trafficnya semakin ramai, kita pasang banner di situ semakin menguntungkan. Siap. Saya itu mencontoh kayak contoh lah kayak kita nyebut produk mie lah ya. Produk mie Indomie itu kan udah terkenal di seluruh dunia malah. Tapi sampai sekarang mereka masih nyewa tempat untuk pasang banner. Banner. Masa kita yang baru cimprit ya. Kalau bahasa di wirausaha tuh ya kita bakar duit lah gitu kan buat promo ya kan. Ya apalagi kalau misalnya ada teman-teman yang kenalan punya bahasanya artis atau influencer lokal gitu kan. Ya kasih aja lah bikin talenan, nanti dia kan bikin konten YouTube atau di Instagram kan masuk lagi tuh Om. Iya. Pengalaman saya gitu dulu, boleh kalau saya cerita kayak dulu awal saya kacamata kayu kan gitu Om. Jadi saya kalau namanya terbatas kan dana segala macam buat promosi, jadi wah ini ada temen nih yang dikenal di kalangan anak muda nih, saya kasih lah kacamata dipromosikan sama dia. Naik kacamata orderan naik gitu kan ya, sama halnya mungkin kalau kayak interior kan kita nggak bisa ngasih gratis, tapi mungkin ada trik kita kasih diskon deh tapi nanti promosikan ya. Benar. Macam-macam sebetulnya Om. Macam-macam sebenarnya Om. Iya tinggal S3 marketing nih, ilmunya jos nih. Alhamdulillah beliau mau mampir ini berbagi ya. Karena yang saya dapatkan juga itu kan gratis Om gitu kan dari alhamdulillah saya nggak selama ini ikut pelatihan apapun itu, mau pelatihan wirausaha, digital marketing, cara nge-branding diri kita sendiri, bahasanya personal branding itu kan saya dapatkan secara gratis Om. Kalau berbayar lumayan Om. Sampai 5 juta gitu kan. Saya pikir saya dapat gratis, ngapain saya nggak menginfokan yang saya tahu nih ke teman-teman gitu kan. Bukan menggurui sih Om, cuman sharing apa yang sudah saya lakukan sih. Kalau bahasa saya tuh Om, saya sering di grup Facebook atau postingan saya. Berbagi yang sedikit itu lebih bermanfaat Om, daripada kita banyak tahu. Ya istilahnya pinter tahu segalanya tapi kita untuk diri kita sendiri. Bener. Ya kan Om? Lebih baik bermanfaat juga gitu kan. Sekedar teknik menancapkan paku supaya ini papan nggak pecah itu di share, itu memang banyak yang udah tahu. Cuma banyak juga yang belum tahu kan. Bener. Jadi mending kita berbagi hal kecil begitu, tapi kita berbagi. Tapi ya itu informasi yang didapat tuh daripada kita banyak tahu tapi kita ya simpan buat diri sendiri, nggak dibagi ya kan. Asal bukan urusan dapur Om ya. Selama itu bukan urusan dapur dan mengganggu stabilitas dapur kita, nggak ada masalah sih. Karena kita kadang dapatnya kita juga gratis gitu kan. Benar. Saya itu dapat apapun itu, dari pelatihan perkayuan, pelatihan manajemen marketing,
nge-branding produk, cara promosinya itu kan alhamdulillah saya dapatkan gratis. Sampai saya dapat sertifikat merek pun itu gratis gitu kan. Kalau saya ngurus sendiri mungkin 5 jutaan, 6 jutaan, juta-juta Om. Iya. Saya pikir kalau untuk bahasanya buang duit buat pelatihan, yang mending saya investasi ke alat lah gitu kan. Putar modal gitu kan. Cuma alhamdulillah dapatnya gratis. Jadi saya pikir buat apa saya simpan? Bener Om. Kalau memang ini sampai sekarang tuh kayak buku-buku saya pelatihan tuh masih saya simpan tuh Om. Makanya sering saya posting di grup, nih siapa yang mau fotokopi nih bukunya, cara postingan, karena kan setahu saya kayak kita posting di Instagram itu kan ada jam-jam yang tepat juga tuh, tepatnya pada waktu malam kita posting nih, orang nyantai kan. Kalau misalnya kita posting pagi-pagi tuh itu ada jam-jamnya juga. Ada jam-jamnya guys, ilmu lagi. Ada jam-jamnya tuh. Nggak sembarangan ternyata ya. Nggak sembarangan. Posting ya ternyata. Iya. Ya kita, mohon maaf, misalnya kita posting, tiba-tiba pengen posting di jam 2 malam, jam 3 malam. Itu siapa yang nonton? Benar. Nah kalau kita postingnya pagi-pagi juga sih nggak efektif sih. Kalau yang saya baca ya, saya pelajarin untuk postingan jualan ya, apapun itu jualan kita, itu sebenarnya nggak efektif kalau pagi-pagi itu. Efektifnya itu kalau mau posting pas jam makan siang. Karena sekarang orang kan makan siang itu aja kan pasti HP tuh. Bener, sambil ngecek WA segala macam. Nah terus jam yang kedua lagi jam-jamnya nyantai itu sekitar jam 4 jam 5-an. Menjelang menjelang orang bubaran tuh. Biasanya mereka bubaran kan sambil nunggu Gojek atau driver online, buka HP lagi, ngeliat-liat Facebook atau Instagram gitu kan. Nah, terus jamnya yang paling bagus sebenarnya itu jam di malam Om. Malam jamnya jam 8 jam 8 ke atas tuh. Makan malam, istirahat, nyantai menjelang tidur orang ya. Habis bisa ada sholat maghrib, sholat isya, makan malam, udah nyantai gitu kan. Kebanyakan apalagi misalnya suami istri udah jam-jam mau istirahat di kamar sambil buka HP tuh, nanti pasti istrinya, "Papa lihat Pak, ini kayaknya bagus nih, ini di mana nih kan kita beli." Sebenarnya ya itu nggak harus. Kalau saya pribadi sih punya workshop wajib tuh, ada workshop jelas sih kan kalau kayak kita interior, tapi nggak perlu punya showroom sebenarnya. Ya showroom kita tuh ya di media tadi sih sebenarnya. Kalau yang saya pikir, karena saya ngejalanin kayak kacamata kayu itu kan, jadi kita maksimalkan di media sebetulnya Om ya? Di media sosial. Media sosial tuh ya. Benar. Karena sekarang udah zamannya bergeser nih dari yang punya toko, yang punya toko itu aja sekarang juga banyak main di online gitu kan Om. Masa kita nggak ke situ gitu kan. Contoh lah kayak mungkin brand Power Tools aja kan, mereka udah punya toko di Jawa sana, tapi mereka tetap di marketplace mereka loh. Bener Om. Iya kan, bener kan. Bahkan ya teman-teman kan nih pada tahu nih ya, di grup fenomenal ya, Coders, grup Coders itu yang pegang brand-brand itu udah pada main Facebook di situ teman-temannya. Jadi keluh kesah itu bisa langsung ke situ. Jadi memang ya itu seperti beliau bilang ini suhu nih, sales marketing S3 plus ya. Enggak Om. Saya tahu aja dan saya terapkan sih di usaha saya. Luar biasa memang. Jadi ya itu tadi sih, nge-branding itu perlu media sosial itu. Benar Om ya. Karena bilang orang juga sebenarnya media sosial itu kan kalau bahasanya tuh mata pisau dua sisi juga. Benar, mewakili jati diri juga. Kita mau kemana nih makanya karena orang kadang mikir, aku nggak mau punya Instagram nanti begini. Jangan diikutin deh kalau saya gitu. Kalau buat usaha, ya bikin aja buat portofolio kan. Ya, portofolio. Termasuk saya Om. Jadi setahun belakangan ini kan saya branding diri dengan karena kebiasaan teman-teman di grup nih. Kapten akhirnya ya saya bikin branding diri sekalian gitu kan. Memanfaatkan itu, jadi saya bikin Kapiten Pujungan. Jadi nggak apa-apa Om. Jadi saya punya 2 Facebook ya untuk yang ini. Kegiatan kita ini itu Kapiten Pujungan Kekayuan ya. Jadi nanti saya sertakan di sini juga Om. Jadi untuk supaya Pujungan itu kalau kita Banjar itu ungah ya. Ungah itu apa ya Om? Apa Om? Ungah itu udah bisa dipuji sedikit loh. Ya, Pujungan. Cuma di situ saya artikan gini ya, Pujungan itu penuh perjuangan. Jadi Kapiten Pujungan itu, Pujungannya itu adalah penuh perjuangan ya teman-teman. Jadi sampai ke tahap ini saya benar-benar penuh perjuangan ya. Jadi alhamdulillah ada beberapa yang memang dikorbankan untuk sampai ke tahap ini. Jadi kayak gitu, waktu, tenaga dan biaya itu termasuk. Jadi Pujungan itu sebenarnya ya pelesetan dari penuh perjuangan. Cuma karena memang
kita bahasa Kalimantan itu kayaknya asik nih gitu kan. Ya makanya saya bilang pujungan. Jadi orang tuh pada penasaran nanti. Benar. Itu yang saya pelajari juga, ngebikin brand itu juga sebenarnya kita pikirkan juga tuh. Kayak saya kan bikin brand dulu kacamata Cobham. Cobham ya. Kalau yang di kalangan saya dulu, Cobham itu konotasinya negatif tuh Om. Benar. Dibalik kan mabok gitu kan. Saya taunya juga gitu Om. Nge-fly ya kan. Segala macam. Tapi itu kenapa saya masukkan di brand kacamata ya, filosofinya yang pertama ya mabok berkreativitas gitu kan. Mabok berkreativitas nih, ide apapun bisa dituangkan di situ gitu kan, termasuk di kacamata kayu. Terus kenapa Cobham juga buat orang yang awam nih, dengan bahasa itu orang pasti ini apa sih? Apa sih gitu kan? Cobham ini apa sih? Pas orang buka Instagram Cobham, oh kacamata kayu. Oh, dari papan skate. Oh, limbah dibikin sedemikian rupa gitu kan. Cuman ini udah 3 tahun terakhir nih. Curhat guys. Cobham Arts memang saya stop. Alasannya cuma satu sih Om. Kenapa itu Om? Yang bantu saya belum ada, tapi ya nggak kuat lah mungkin mengikuti ritmenya ya. Terus alhamdulillah pada waktu itu juga 3 tahun yang lalu itu orderan tuh parah Om. Saya sampai bahasa saya tuh Cobham itu saya nggak menikmati lagi kerjanya. Kayak ini kayak saya balik ke perusahaan yang harus ini. Memang kita kerja punya target, cuman kan maksud saya ini saya punya usaha, tapi dengan membludak kayak ini saya nggak siap pada waktu itu, karena kan ada kolaborasi sama salah satu brand dari Jakarta tuh, sama brand rokok. Itu yang bikin saya sampai wah ini nggak bisa begini nih, saya nggak siap untuk. Wah ini ilmu nih, ilmu lagi buat saya nih, pemain baru. Jadi kalau saran saya buat temen-temen yang tiba-tiba jadi booming gitu, itu harus siap segala sektor sebenarnya Om. Sumber daya iya. Makanya kayak misalnya makanan yang mereka booming itu mereka udah menyiapkan di awal. Nah sementara pada saat itu saya tuh nggak kepikir sampai situ tuh. Jadi di Cobham itu saya juga belajar, wah ternyata kalau memang mau brandmu, produkmu dikenal orang dan orderan banyak, kamu harus siap dengan ekosistem di belakangnya. Nah saya dulu ngurusin semua sendiri, ngerjain sendiri, tukang sendiri nih, manajemen keuangan sendiri, promosi sendiri, yang ngelobi artis lah, teman-teman artis buat promosi segala macam saya sendiri. Jadi saya kerepotan untuk itu, kayak bikin foto produk saya sendiri gitu kan. Benar. Jadi memang kalau memang teman-teman ini sepengalaman saya sih Om, nggak mengguruin Om ya. Saya sekarang ada di posisi itu Om, baru awal kan. Apa-apa masih sendiri nih. Apa-apa masih termasuk sendiri. Ngangkat ini selembar sendirian Om. Ngangkat paus selembar. Jadi kalau misalnya memang mau cepat naiknya, harus siap dengan ekosistem di belakangnya. Benar. Ada tim. Siap. Ada tim yang ngebantu. Itu sih yang saya pelajarin kan, kayak saya banyak belajar sama Om Nanang, itu Artula Interior. Beliau siap dengan orderan yang gede, beliau siap dengan ekosistem tim yang gede dan banyak gitu kan. Memang beliau siap memang. Saya beberapa kali ngalamin kendala juga di Mindwood atau Om di interior. Orderan gede, saya bingung cari tukang tuh. Karena saya sendiri kan nggak gampang percaya, nggak cepet percaya sama orang baru nih Om. Kalau helper oke lah ya kan, tapi kalau tukang memang harus yang udah dikenal lama lah gitu kan. Takut juga kita kenapa dikomplain gitu kan. Karena pernah pengalaman juga, tukang yang baru saya kenal ternyata kerjaannya juga nggak beres. Ujung-ujung kan saya sendiri yang turun lagi ngerjain. Tapi sebagai owner Om, sebetulnya pengetahuan untuk pengerjaan sendiri itu paling tidak kita ngerti basic Om ya? Iya benar ya? Harus tahu sih sebenarnya. Jadi kalau kita nanti pakai tukang, mudahan pasti ke sana ya. Kalau benar. Kita nggak mungkin segalanya sendiri kan, seperti Om bilang tadi. Jadi paling tidak kita itu sudah tahu Om ya, teknis pengerjaan bikin ini bikin itu kita udah tahu. Jadi finishing paling enggak kita nggak, kalau kata mentor saya dulu, nggak harus jadi menguasai semua. Tapi kita nggak tahu bener ahli tapi dasarannya kita tahu. Tapi kita tahu dasar sih sebenarnya. Itu sih kalau kayak saya alamin, kalau misalnya kita sama sekali kita cuma ngerti desain nih, sama menjual mungkin. Benar. Tapi nggak ngerti cara pengolahan. Wah itu susah juga Om. Ya ujungnya takutnya kita mohon maaf nih dibunguli tukang, atau pas orderan banyak karena kita nggak bisa ngerjain, tukang hilang, udah nggak bisa jalan tuh. Benar. Betul-betul stop dia Om. Iya orderan. Kalau sementara kayak saya kan alhamdulillah karena dari belajar dari basic awal itu dari teman-teman hobi kayu, jadi kalau tukang nggak ada,
masih bisa. Saya bisa turun, masih bisa saya ngatasi, ngerjain ya, masih bisa handle. Paling enggak ya nggak usah ahli sih ya Om ya mungkin ya. Ya itu saya Paling bilang tadi. menguasai tahu lah bagian-bagiannya tahu. nih. Dasarnya itu kita tahu. Dasarannya. Bener Om. Itu sih. Ilmu banget nih buat saya nih. Saya juga kesini ya sharing begini juga saya pasti dapat ilmu dari beliau juga. Mau apa ilmu salkojang Om. Salam kopi jangkar Om. Itu ngopi jangkar ya. Kayak gini buat teman-teman kalau kami sambil ngopi kalian lihat obrolan ini obrolannya terlalu panjang nih kesana ya karena memang konsepnya workshop tour itu Om ngobrol aja santai nggak harus yang kayu-kayu terus ya ada skripnya gitu ndak Om ya, ya ini nyantai aja ya, saya nggak pernah bikin bebas lepas aja Om ya. Ada skripnya harus nanti pertanyaan ini enggak, saya nggak terbiasa dari dulu begitu Om. Karena menurut saya kalau konten ngobrol itu ya begini apa aja gitu kan. Kalau memang ada pertanyaan yang nggak perlu dijawab, ya nggak usah dijawab nggak apa-apa gitu kan. Karena video ini sekali lagi juga obrolan itu nggak ada yang diedit sih Om. Tapi saya tetap menjaga omongan lah. Ya benar. Jangan sampai ada yang kalau misalnya ada yang tersinggung kan mohon maaf. Soalnya ini memang obrolan santai dan lepas ya. Jadi ada yang tersebut memang kurang pantas atau gimana ya. Harap molo dimaklumi ya karena bahasa kita itu kan banyak ya. Bahasa di sini itu mungkin yang seperti itu biasa, tapi yang mungkin di daerah lain itu bahasa yang kurang ajar. Jadi sama-sama saling memahami. Karena kan kita Bhinneka Tunggal Ika Om. Ya benar. Sama kayak konsep papan skateboard itu kan atau plywood itu kan. Plywood itu kan berbeda-beda kadang kan. Tapi dia jadi satu kesatuan untuk sesuatu yang bagus ya, yang kuat gitu kan. Buset, memang. Bahasanya tinggi banget. Saya ngikutin bahasanya beliau hampir mau ampun nih, bendera putih nih dalam ini. Ngopi dulu gitu. Ngopi dulu. Aduh. Iya. Om Denis, saya senang sekali nih ngobrol di konten ini karena sekali lagi beberapa kali saya ke Balikpapan selalu nggak sempat ke tempat beliau dan kesibukan beliau kemarin masih megang kemudi. Iya, insya Allah standby ini Om. Ini alhamdulillah saya udah bisa ke workshop beliau, ngelihat workshop beliau. Ya, workshop sempit lah. Workshopnya di mana Om? Kasih tahu Om, di mana Om? Iya buat teman-teman di Balikpapan ya. Ini posisinya Balikpapan Utara ya. Kaltim, Perumahan Batu Ampar Lestari ya. Jadi ini sementara workshopnya masih di rumah ya, di perumahan jadi makanya ada sampai ditutup-tutup terpal tuh biar nggak terlalu mengganggu tetangga ya. Karena kan kembali lagi kita memulai dari sesuatu hal kecil untuk menjadi yang besar. Kata mentor saya itu Om ya, bukan kata saya nih. Kata mentor saya begitu. Dari yang kecil. Memulai hal yang kecil. Nanti saya juga cantumkan Facebook beliau di Kapten Pujungan. Kalian boleh lihat di situ segala hal yang beliau udah bikin. Misalnya teman-teman yang di Kaltim sendiri atau di Balikpapan pengen order sesuatu apapun interior rumah, seolah beliau bisa mengerjakan dengan ya bisa lah, karena namanya custom kan. Bisa menyesuaikan budget juga, bahannya mau apa gitu kan. Karena sekali lagi terima kasih banyak Om Kapten. Siap Om. Udah ngonten di tempat saya ini, sukses terus pokoknya. Dan sekali lagi ini ada tagline buat beliau. Welcome to the jungle. Ya itu lagi, sip sudah. Oke teman-teman, itu aja sih obrolan singkat dari saya. Mudah-mudahan di obrolan ini ada yang bisa kita ambil manfaatnya. Kalau misalnya ada kata-kata kami yang menyinggung atau apapun itu, banyak-banyak minta maaf. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam berwirausaha atau bekerja apapun itu. Oke. Ya, itu aja sih. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, lupa nih yang masih tahu. Apa itu? Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, share, komen. Jangan lupa juga subscribe ya, biar channel ini makin berkembang. Siapa tahu ada brand yang masuk, ya kan? Project Jos pokoknya. Mindwood Project, terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Om Kapten. Sama-sama. Terima kasih banyak juga buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kopi jangkar. Seruput cuy. Jos. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.